Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Hostel yang dirilis pada tahun 2005. Dan film Hostel ini terdapat 4 part atau 4 sequel, yang dimana part terakhir belum lama ini dirilis pada tahun 2021. Nah, bagi kalian yang penasaran akan keseluruhan isi cerita dari film Hostel ini, silahkan pantengin aja channel Warung Santuy. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke isi filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh dua orang mahasiswa yang bernama Paxton dan satunya lagi bernama Josh. Di Islandia, mereka bertemu teman lama mereka yang bernama Ollie, dan singkat cerita, mereka pun pergi ke Amsterdam bersama. Usut punya usut, tujuan mereka ke sana yaitu untuk liburan. Dan kita bisa lihat, mereka bertiga menginap di salah satu hostel di kota Amsterdam. Dan pada malam harinya, mereka bertiga pergi ke salah satu klub untuk menenangkan dan sekedar cuci mata sebentar. Lalu saat Josh sedang ingin berkenalan dengan seorang gadis di klub itu, namun tiba-tiba gadis itu ternyata sudah memiliki pasangan, sehingga membuat Josh berkelahi dengan pasangan gadis tersebut. Karena hal itulah, lalu mereka pergi meninggalkan klub itu dan berencana untuk mencari klub yang lainnya. Singkat cerita, pada akhirnya mereka kembali ke hostel sudah larut malam. Namun saat mereka sampai, dan ternyata hostel tersebut sudah dikunci atau sudah tutup, dikarenakan biasanya hostel ada waktu batas malamnya. Lalu Paxton berusaha untuk memanggil pria yang berada di balik jendela. Namun karena mereka di sini telah membuat kegaduhan pada malam hari, dan pada akhirnya para tetangga di sekitar melempari mereka menggunakan sebuah botol kaca. Pada saat bersamaan, ada tetangga yang bernama Alex membantu mereka dan menyuruh masuk ke kamarnya. Lalu mereka bertiga ngobrol santuy dan bercerita mengenai liburan mereka kepada Alex. Ya, tujuan mereka pastinya mencari gadis-gadis yang bisa dijadikan kekasih mereka. Lalu, Alex menyarankan mereka untuk pergi ke Slovakia, yang dimana di Slovakia banyak gadis-gadis cantik di sana. Mendengar hal itu, singkat cerita pada keesokan harinya, mereka menuju ke Slovakia menggunakan sebuah kereta. Di dalam perjalanan, lalu mereka dihampiri oleh seorang pria tua. Lalu saat pria tua ini sedang makan, terlihat tangannya sangat begitu bergetar. Mereka yang melihat hal itu merasa aneh dan terheran-heran. Tidak hanya itu, pria tua tersebut melakukan tingkah anehnya lagi, yang dimana pria tua itu memegang pahanya Josh. Sontak karena hal itu, membuat Josh sangat begitu marah dan mengusir pria tua tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Namun saat mereka turun dari kereta, mereka dibuat terheran bahwasanya di tempat ini mereka tidak melihat ada satu orang pun di sana. Yang bisa dipastikan, stasiun ini sangat begitu sepi dan kosong. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka menggunakan sebuah taksi. Dan tibalah mereka di salah satu kota yang mereka tuju. Kemudian mereka pun memasuki sebuah hostel atau penginapan. Dan benar saja, saat mereka tiba, mereka dibuat bahagia karena hostel ini cukup menarik dan pastinya banyak gadis-gadis cantik. Beberapa saat, akhirnya mereka ke resepsionis untuk check-in sebuah kamar. Setelah itu, akhirnya mereka pun ke kamarnya masing-masing. Lalu saat sampai, mereka bertemu dengan dua gadis cantik bernama Natalia dan Svetlana. Setelah berbincang sebentar, dua gadis ini mengajak mereka untuk pergi ke spa. Akhirnya mereka pun menyetujui dan pergi ke sana. Singkat ceritanya, pada malam hari, scene memperlihatkan mereka bersama kedua gadis cantik itu sedang berada di sebuah klub malam. Terlihat di sini begitu ramai, di antaranya ada dua gadis asal Jepang yang sama halnya menginap di hostel tersebut. Lalu, resepsionis di scene sebelumnya terlihat sedang asik berdansa bersama Ollie, dan tidak ketinggalan, Josh kini sedang bercengkrama dengan Natalia. Namun karena Josh memiliki penyakit asma, akhirnya dia keluar karena terganggu oleh asap rokoknya Natalia. Namun saat di luar, Josh dihampiri oleh gerombolan bocil-bocil preman
yang ternyata ingin memalaki Josh. Beberapa saat lalu datanglah pria tua di scene awal dan dirinya melemparkan sebuah uang dan membantu Josh. Akhirnya bocil-bocil itu pun kabur dengan membawa uang yang telah diberikan pria tersebut. Karena sudah ditolong, lalu Josh berterima kasih dengan menawarkan traktiran sebuah minuman. Tidak hanya itu, Josh di sini juga meminta maaf kepada pria tersebut karena telah memarahinya pada saat di kereta yang di scene awal tadi. Di sisi lain, ternyata Ollie ingin membungkus gadis resepsionis ke sebuah tempat yang pastinya akan bermantap-mantap. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Josh dan Paxton terbangun dari tidurnya. Namun mereka dibuat terheran-heran karena tidak melihat keberadaan Ollie di ranjangnya. Bahkan terlihat ranjangnya Ollie masih begitu rapi. Hingga akhirnya mereka berusaha untuk mencari keberadaan Ollie. Mereka menelpon Ollie, namun tidak ada jawaban sama sekali dari Ollie. Lalu mereka ke resepsionis dan menanyakan tentang keberadaan Ollie. Resepsionis menjelaskan bahwasannya Ollie sudah check out terlebih dahulu saat pagi hari. Namun ini semua di luar logika Josh dan Paxton, mengapa Ollie tidak pamit terlebih dahulu sebelum dirinya meninggalkan mereka. Josh dan Paxton masih berusaha untuk menghubungi Ollie, namun tak lama kemudian datanglah gadis asal Jepang yang bernama Kana. Lalu Kana menunjukkan sebuah pesan yang berisikan sebuah foto Ollie bersama temannya Kana, yaitu Yuki. Namun pesan ini entah dari siapa, dirinya pun tidak mengetahui. Dan yang lebih kagetnya lagi, di pesan tersebut bertuliskan tulisan Jepang yaitu sayonara, yang artinya selamat tinggal. Sontak membuat Josh dan Paxton merasa kebingungan. Lalu Paxton meminta foto itu agar dikirimkan ke handphone miliknya. Mengetahui kabar buruk itu, lalu Josh dan Paxton berusaha keliling kota untuk mencari temannya tersebut. Namun lagi-lagi bocil-bocil kematian datang menghampiri dan memalaki mereka. Secara bersamaan, mereka melihat dari kejauhan ada Ollie yang sedang berlari. Akhirnya, Josh dan Paxton berusaha mengejarnya. Namun orang tersebut memasuki sebuah ruangan yang bisa dibilang tempat itu sangat begitu menyeramkan. Beberapa saat, Josh dan Paxton bertemu orang itu, namun orang tersebut bukanlah Ollie. Hanya saja orang itu memakai jaket yang dimiliki oleh Ollie. Singkat cerita, akhirnya mereka keluar dari tempat tersebut dan saat di perjalanan, tiba-tiba ada suatu pesan singkat dari Ollie yang berisikan sebuah foto dan ada tulisan I go home. Namun pesan ini ternyata kabar buruk bagi mereka karena yang sebenarnya Ollie telah dipenggal kepalanya oleh sosok misterius. Lalu setelah memenggal kepala Ollie, kini orang misterius itu menghampiri Yuki yang merupakan temannya Kana. Dan pastinya orang misterius itu menyiksa Yuki secara brutal. Setelah mengetahui tempat ini merupakan tempat berbahaya, akhirnya Josh, Paxton, dan Kana mempunyai rencana agar cepat-cepat pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat lalu datanglah Natalia dan Svetlana dan mengajak mereka semua untuk pergi ke sebuah klub malam. Pada awalnya Josh tidak menerima ajakan tersebut, namun Paxton yang masih ingin mencari gadis-gadis cantik yang pada akhirnya mereka semua pergi ke klub malam itu. Kemudian setibanya di klub malam, Natalia memberikan sebuah minuman kepada Josh. Lalu setelah meneguk beberapa gelas, Josh merasa mabuk kepalang hingga akhirnya memutuskan untuk kembali ke hostel. Setibanya di hostel, Josh yang terlihat sangat mabuk, dirinya dibantu oleh resepsionis dan mengantarkannya ke kamarnya. Namun saat Josh tengah tertidur, beberapa saat kemudian datanglah seseorang dan membawanya ke suatu tempat. Di sisi lain, Paxton yang masih di klub malam bersama Svetlana dan Natalia, dirinya juga merasa mabuk hingga akhirnya Paxton pergi ke toilet untuk buang air kecil. Namun tidak diduga tempat itu bukan toilet, melainkan sebuah gudang. Saat Paxton ingin keluar dari tempat itu, pintunya tertutup dan Paxton pun terkunci di dalam. Berbeda nasib dengan Josh yang sudah tersadar, dirinya mendapati dia sudah berada di suatu tempat. Namun di sini kaki dan tangannya Josh terikat. Lalu di sekitar Josh terdapat sosok misterius yang membawa sebuah mesin bor. Orang misterius itu lalu melakukan aksi psikopatnya dengan membor bagian tubuhnya Josh secara brutal. Setelah itu, sosok misterius tersebut membukakan topengnya dan ternyata orang itu adalah pria tua yang di scene sebelumnya. Pria tua itu juga mengatakan bahwa dirinya melakukan ini semua karena dirinya memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter ahli bedah, namun cita-cita itu tidak bisa tersampaikan karena pria tua ini memiliki penyakit yang dimana pria tua ini selalu menggigil atau bergetar.
Hal itu kita bisa teringat akan kejadian yang di scene kereta saat pria tua ini sedang makan, dan disitulah tangan pria tua ini bergetar. Setelah itu, Josh meminta dengan belas kasihan agar dirinya bisa dibebaskan. Namun pria tua ini malah memotong kakinya Josh, lalu membuka borgol dan membukakan pintu ruangan tersebut. Saat pria tua itu sudah pergi, Josh berusaha untuk melarikan diri, namun karena kakinya sudah dipotong, dirinya pun tidak mampu, lalu hanya berteriak kesakitan. Saat Josh merangkak, namun pria tua itu balik lagi dan langsung saja menggorok kepalanya Josh dengan secara tragis. Di sisi lain, Paxton yang sudah tersadar dan dirinya kembali ke hostel karena hari ini masa penginapannya sudah habis dan dirinya harus check out secepatnya. Di resepsionis, Paxton menanyakan keberadaan Josh dan Kana. Namun lagi-lagi, resepsionis menjawab bahwa Josh sudah check out terlebih dahulu. Mendengar ada yang janggal dan juga temannya belum ketemu, akhirnya Paxton memutuskan untuk menyewa lagi kamar di hostel ini. Beberapa saat, akhirnya Paxton masuk ke kamar barunya yang ia pesan sebelumnya. Namun lagi-lagi dirinya merasakan hal yang sama, yang dimana saat dirinya sampai di kamar, dirinya bertemu dengan dua gadis lalu mengajaknya untuk pergi ke sebuah spa. Hal ini sama persis dengan scene awal ketika Paxton dan teman-temannya sampai di hotel tersebut. Hal ini sangat aneh untuk Paxton dan membuatnya terheran-heran. Setelah itu, Paxton berusaha untuk menghubungi Josh, namun lagi-lagi tidak ada jawaban sama sekali. Paxton berusaha terus mencari keberadaan temannya, hingga akhirnya ketika Paxton sedang berada di luar dan dirinya menyamakan latar foto Oli dan Yuki, ternyata foto itu latar belakangnya sama, yaitu sebuah pabrik. Hal inilah yang menjadikan sebuah petunjuk bagi Paxton. Namun lagi-lagi, bocil-bocil kematian menghampiri dan mengambil handphone milik Paxton tersebut. Singkat cerita, akhirnya Paxton datang ke kantor polisi untuk membuat sebuah laporan atas kehilangan teman-temannya itu. Setelah itu, Paxton bertemu dengan Natalia dan Svetlana yang terlihat sedang mabuk santuy. Awalnya, mereka menjawab ngalor ngidul ketika Paxton menanyakan keberadaan teman-temannya itu. Namun karena Paxton kesal dan marah, akhirnya Natalia memberitahu bahwasanya dirinya melihat Josh sedang berada di sebuah acara pameran seni. Kemudian, Natalia pun mengantarkan Paxton ke tempat tujuannya. Namun ternyata, Natalia malah membawa Paxton ke sebuah pabrik tua yang dimana banyak orang-orang mafia dan tempat ini penuh dengan penjagaan yang sangat ketat. Saat mereka memasuki pabrik tersebut, Paxton lalu dibuat kaget bukan main yang ternyata dirinya melihat temannya yaitu Josh sedang dibedah tubuhnya oleh pria tua sebelumnya. Karena hal itulah membuat Paxton merasa kesal dan marah kepada Natalia. Namun tidak berapa lama datanglah para penjaga yang membawa Paxton. Secara bersamaan juga Paxton melihat di tiap ruangan banyak orang-orang yang disiksa dan sedang dimutilasi. Hingga akhirnya para penjaga ini mengikat Paxton di sebuah ruangan dan meminta Paxton untuk berbicara sesuatu. Setelah mendapatkan informasi bahwa Paxton ini merupakan orang Amerika, lalu para penjaga meninggalkan Paxton di ruangan tersebut. Setelah itu, disinilah Paxton mulai disiksa. Dimulai dengan menutup mulutnya Paxton, lalu memotong jari-jarinya Paxton menggunakan gergaji mesin. Hal itu membuat borgol Paxton terjatuh. Lalu saat psikopat ini ingin membunuh Paxton, dirinya terpeleset hingga terjatuh. Hingga akhirnya psikopat ini kakinya terpotong oleh gergaji mesinnya sendiri. Lalu Paxton berusaha untuk melarikan diri. Namun sebelum itu Paxton mengambil sebuah pistol lalu menembakkannya ke psikopat tersebut. Mendengar ada yang gaduh, lalu para penjaga yang lainnya menghampiri. Dan tiba-tiba Paxton pun menembakkannya lagi hingga membuat penjaga itu tewas seketika. Setelah itu, Paxton berusaha melarikan diri dan menyamar sebagai seorang psikopat dengan menggunakan sebuah topeng. Namun saat Paxton bersembunyi di sebuah ruangan, yang ternyata ruangan itu merupakan tempat penyimpanan mayat-mayat korban. Hingga akhirnya Paxton bersembunyi di sebuah tumpukan mayat, lalu dirinya dibawa oleh seseorang. Sampailah Paxton di sebuah ruangan lagi yang terdapat sebuah mayat temannya yaitu Josh yang sudah tewas. Setelah itu, tanpa basa-basi, Paxton berhasil melumpuhkan pria itu dan berusaha untuk melarikan diri, lalu menggunakan sebuah lift dan sampailah dirinya di lantai pertama. Di sini, dirinya menemukan beberapa pakaian yang ternyata ruangan ini merupakan tempat ganti baju para psikopat sebelum melakukan aksi gilanya.
Tidak hanya itu, Paxton juga mendapati bahwa ternyata polisi telah bekerja sama dengan para psikopat ini. Lalu dirinya menemukan sebuah kartu identitas di sebuah saku yang ternyata kartu ini ialah kartu dari perusahaan yang bernama Elite Hunting. Dan di kartu itu juga terdapat harga-harga para korban yang dimana orang Rusia dihargai $5.000, lalu orang Eropa dihargai $10.000, dan yang paling tertinggi orang Amerika yaitu $25.000. Beberapa saat datanglah seorang pria dan menganggap bahwa Paxton merupakan rekan kerjanya. Dengan rasa gelisah, Paxton juga berusaha untuk tidak ketahuan penyamaran dirinya. Pria ini menceritakan bahwa dia telah mendapatkan seorang gadis asal Jepang dan berniat untuk memutilasinya. Bisa disimpulkan, gadis itu yaitu Kana. Begitu pria itu pergi, Paxton lalu mengambil senjatanya dan pergi keluar meninggalkan tempat tersebut. Lalu dia menemukan sebuah mobil dengan kunci yang menyantol di dalamnya. Namun saat Paxton ingin menyalakan mobil, dirinya mendengar sebuah teriakan yang berasal dari Kana. Tanpa basa-basi, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam dan segera menyelamatkan Kana. Namun lagi-lagi saat Paxton telah sampai, dirinya melihat Kana sedang dibakar wajahnya oleh pria yang sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Paxton menembakkan senjata dan membunuh pria itu. Dan disinilah yang lebih parahnya lagi, keadaan Kana sangat begitu mengenaskan, yang dimana separuh matanya keluar dan Paxton berusaha untuk menyelamatkan dengan memotongnya menggunakan sebuah gunting. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua berusaha melarikan diri dan berhasil meninggalkan tempat itu menggunakan sebuah mobil. Saat di perjalanan, mereka mendapati sebuah truk di tengah jalan yang ternyata di sana ada Natalia, Svetlana, dan Alex. Langsung saja Paxton membunuh dengan menabraki mereka semua. Lalu saat Paxton sebentar lagi ingin sampai di stasiun kereta, namun di perjalanan ada sebuah razia polisi yang sedang memeriksa tiap-tiap kendaraan. Salah satu polisi melihat Paxton yang sedang di dalam mobil, lalu polisi itu bergegas menghampirinya. Hingga akhirnya Paxton dan Kana keluar mobil dan berjalan kaki menuju ke stasiun kereta. Kemudian setelah sampai di stasiun, Paxton melihat keadaan sekitar, apakah dirinya diikuti oleh orang-orang yang berusaha menangkapnya. Lalu, scene memperlihatkan Kana yang tak sengaja saat dirinya melihat ke cermin. Kana pun kaget dan tidak menyangka bahwa wajahnya telah hancur. Hingga pada akhirnya, Kana pun memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat lalu menabrakannya ke sebuah kereta yang sedang melintas. Atas kejadian ini, orang-orang di sekitar stasiun berkumpul dan menyaksikan. Paxton memanfaatkan momen ini, lalu dirinya memasuki ke sebuah gerbong kereta, dan pada saat di dalam, tidak sengaja Paxton mendengar suara yang dimana suara itu merupakan suara dari percakapan pria tua psikopat sebelumnya. Saat berhenti di stasiun berikutnya, pria tua ini turun bersama putrinya dan menuju ke sebuah toilet. Tentu saja Paxton pun mengikutinya dari belakang. Setelah pria tua ini keluar, dia menunggu lama putrinya tidak keluar-keluar dari toilet. Yang pada akhirnya ternyata putri psikopat itu diculik oleh Paxton lalu membawanya pergi, dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Jadi kesimpulannya, film ini menceritakan sebuah perdagangan manusia yang dilakukan oleh perusahaan Elite Hunting. Perusahaan itu telah beroperasi sejak lama dan telah bekerja sama dengan polisi setempat, lalu dengan sebuah penginapan hostel dan juga sebuah klub malam itu. Pada awalnya, para korban disambut di hostel dengan gadis-gadis cantik yang berusaha menggodainya. Dan setelah berhasil terjebak di perangkap mereka, para korban itu dimutilasi dan dijual organnya. Tidak hanya itu, Elite Hunting juga mempunyai tarif tiap asal daerah para korbannya. Yang paling tinggi tarifnya yaitu orang Amerika yang dihargai $25.000. Oke sobat santuy, itu saja. Gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa tetap santuy.